Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan dan selamat menikmati video saya hari ini. Untuk mempermudah memahami pengertian persamaan trigonometri dan juga menyelesaikan persamaan trigonometri, maka materi persamaan trigonometri akan saya sampaikan dalam beberapa video pendek. Di bagian pertama ini kita akan membahas pengertian dasar trigonometri dengan menggunakan aturan-aturan dasar, baik itu untuk sudut dalam derajat maupun sudut dalam radian. Aturan dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri adalah sebagai berikut. Yang bagian pertama tentu sudut dalam derajat, yaitu untuk sin X sama dengan sin alfa derajat, maka nilai X-nya ada dua kemungkinan besar, yaitu X sama dengan alfa ditambah 360 kali K derajat, dan X sama dengan 180 dikurangi A derajat ditambah 360 K derajat. Sedangkan untuk cos X sama dengan cos alfa derajat, nilai X-nya X sama dengan alfa ditambah 360 K derajat, dan X sama dengan negatif A ditambah 360 K derajat. Sedangkan untuk tan X sama dengan tan alfa derajat, X-nya sama dengan alfa ditambah 180 K derajat, dengan K-nya adalah bilangan bulat. Jadi di sini nilai X yang akan kita cari ada beberapa kemungkinan, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, tergantung nanti di soal atau interval yang ada di soal, ya. Jadi nanti kita menentukan jawabannya tergantung dari interval, dan kita akan mengganti huruf K-nya menjadi bilangan bulat. Contoh pertama untuk sin X, ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 30 derajat dengan nilai X antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini soal umum, jadi kita tahu sin 30 itu setengah, berarti X-nya setengah. Tapi apakah cuma setengah? Nah, kita lihat berdasarkan aturan yang ada di sini. Sin X sama dengan sin 30. Nah, kita ikutin aturan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah 360K. Alfa di sini adalah 30 derajat, sehingga X-nya nanti akan menjadi 30 ditambah 360 kali K. K-nya kita belum tahu, kita coba bebas, berapapun nilai K bisa kita coba, asalkan nanti X-nya terletak di interval 0 sampai 360 derajat. Kita coba K sama dengan negatif 1, maka X-nya menjadi 30 ditambah 360 kali negatif 1 derajat. Ini kalau kita hitung 360 kali negatif 1 itu negatif 360, sehingga X-nya sama dengan 30 dikurangi 360, hasilnya adalah negatif 330. Jika kita lihat di interval yang diminta soal, negatif 330 derajat ada di luar interval, sehingga X sama dengan negatif 330 tidak memenuhi. Kita beri tanda silang. Nah, karena negatif 1 tidak memenuhi, maka negatif 2, negatif 3, dan seterusnya pasti tidak memenuhi, karena nanti hasilnya pasti negatif. Untuk itu kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya menjadi 30 ditambah 360 kali 0. 360 kali 0 ini hasilnya 0, berarti X-nya sama dengan 30.
Kita lihat lagi intervalnya 0 sampai 360. Berarti nilai 30 derajat memenuhi interval yang ditanyakan. Sekarang kita coba selanjutnya K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 30 ditambah 360 kali 1. 360 kali 1 tetap 360, sehingga X-nya menjadi 30 ditambah 360 sama dengan 390 derajat. Kita lihat di intervalnya, ternyata 390 derajat ada di luar interval yang ditanyakan dalam soal, sehingga nilai X sama dengan 390 derajat tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutkan untuk aturan yang kedua untuk sin X. Untuk aturan kedua kita juga sama, kita coba untuk X sama dengan negatif 1, sehingga X-nya menjadi 180 dikurangi 30 ditambah 360 kali negatif 1. Nah, jadi X-nya sama dengan 150 dikurangi 360, hasilnya negatif 210. Kembali kita lihat interval yang diminta, yaitu 0 sampai 360, sehingga nilai X sama dengan negatif 210 tidak memenuhi interval yang diminta di soal. Karena negatif 1 tidak memenuhi, kita juga untuk negatif 2, negatif 3 dan seterusnya dipastikan tidak bisa memenuhi, kan nanti nilainya pasti negatif, sehingga kita ganti atau kita coba X atau K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah 360 kali 0. 360 kali 0 hasilnya 0, sehingga X-nya 150 derajat. Nilai 150 derajat ini kalau kita lihat di interval yang diminta soal, maka nilai 150 derajat ini memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya menjadi 180 dikurangi 30 ditambah 360 kali 1. Jadi X-nya 150 ditambah 360 sama dengan 510. Nah, 510 ini terletak di luar interval yang ditanyakan, sehingga nilai X sama dengan 510 juga tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Nah, dengan demikian kita mendapatkan dua nilai X yang memenuhi interval yang ditanyakan dalam soal, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Jadi artinya untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat, nilai X yang memenuhi untuk sin X sama dengan sin 30 adalah 30 derajat dan 150 derajat. Selanjutnya kita akan melihat contoh untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa derajat. Di sini kita punya soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 17 derajat dengan interval atau dengan nilai X 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita gunakan dulu aturan yang pertama dari cos, yaitu X sama dengan alfa ditambah 360 kali K derajat. Jadi K-nya sama dengan negatif 1, ya, selalu kita coba dari sini. Dengan K sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan 17 ditambah 360 kali negatif 1.
Di sini 360 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 360 ya. Jadi 17 dikurangi 360 sama dengan negatif 343 derajat. Nilai ini negatif 343 derajat berada di luar interval yang diminta di soal, sehingga X sama dengan negatif 343 derajat tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Ya, negatif 1 untuk K sama dengan negatif 1, nilai X-nya tidak memenuhi. Demikian juga untuk negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan ke K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 17 ditambah 360 kali 0. Hasilnya tetap 17 derajat. Nah, dari sini X sama dengan 17 itu memenuhi dari interval yang diminta di soal. Selanjutnya kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 17 ditambah 360 kali 1, sehingga hasilnya X sama dengan 377 derajat. Ini nilai X sama dengan 377 jelas terlihat ada di luar interval yang ditanyakan. Jadi nilai X sama dengan 377 tidak memenuhi. Sekarang kita gunakan aturan yang kedua untuk kosinus. Nah, aturan pertama dan kedua untuk kosinus bedanya di tanda negatif untuk alfanya atau untuk sudut yang ditanyakan. Kita coba dengan X sama dengan negatif 1. K X-nya sama dengan negatif 17 ditambah 360 kali negatif 1. Jadi ini negatif, ini pasti negatif, hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 377. Jelas tidak memenuhi interval yang diminta. Sekarang kita masuk untuk K sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 17 ditambah 0 ya. Jadi 360 kali 0 ini 0. Maka X-nya sama dengan negatif 17 derajat. Nilai ini pun juga tidak memenuhi interval yang diminta. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 17 ditambah 360 kali 1 ya, 360 kali 1 tetap 360, sehingga hasilnya negatif 17 ditambah 360 sama dengan 343 derajat. Nah, kita lihat di sini nilai 343 memenuhi dari interval 0 derajat sampai 360 derajat. Dari 6 percobaan ini kita mendapatkan dua nilai X yang memenuhi interval yang diminta di soal, yaitu 17 derajat dan 343 derajat. Jadi inilah dua nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan cos 17 derajat dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Berikutnya kita lihat contoh yang untuk tangen. Ya, jadi tangen X sama dengan tangen 54 dengan interval tetap sama, yaitu 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan negatif 1. Maka X-nya sama dengan 54 ditambah 180 kali negatif 1. Jadi 54 dikurang 180 hasilnya negatif 126 derajat. Jelas negatif, dia ada di luar interval yang ditanyakan. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 54 ditambah 0 ya, 180 kali 0 itu 0, sehingga X-nya sama dengan 54.
Ini masih memenuhi interval yang ditanyakan. Lanjut, untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 54 ditambah 180 kali 1, sehingga X-nya sama dengan 234 derajat. Ini pun masih memenuhi interval 0 sampai 360. Ya, jadi di sini kita mendapatkan nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 54 derajat dan X sama dengan 234 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 54 derajat dan 234 derajat. Berikutnya kita lihat aturan yang ada untuk sudut dalam radian. Secara umum, sudut dalam radian, aturan yang digunakan sama dengan aturan yang digunakan untuk sudut dalam derajat. Untuk sinus itu sin X sama dengan sin alfa, X-nya sama dengan alfa ditambah 2 pi K, dan X-nya sama dengan pi dikurangi alfa ditambah 2 pi K. Jadi pi di sini setara dengan 180. Untuk cos, nah cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya sama dengan alfa tambah 2 pi K, dan X-nya sama dengan negatif alfa ditambah 2 pi K. Tangan X sama dengan tangan alfa, berarti X sama dengan alfa ditambah 2 pi K, dengan K-nya adalah anggota bilangan bulat. Kembali lagi kita lihat contoh berikut. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin sepertiga X sama dengan sin pi per 9 dengan interval 0 sampai dengan 2 pi. Kita lihat penyelesaian ini dengan menggunakan aturan pertama dari sin dalam radian. Jadi sama dengan untuk sudut dalam derajat, ini kita juga coba K-nya untuk negatif 1, sehingga diperoleh. Nah, perbedaannya di sini. Di tadi contoh-contoh 3 contoh awal kita gunakan X yang koefisiennya 1. Sekarang kita coba X yang koefisiennya tidak 1. Ya, kita coba nanti bedanya seperti apa. Misalkan ini sepertiga X sama dengan pi, ya, alfanya kan pi per 9 ditambah 2 pi kali negatif 1, sehingga sepertiga X sama dengan negatif 17 per 9, yaitu dari menyamakan penjemput. Ini menjadi negatif 2 pi. Negatif 2 pi itu sama saja dengan negatif 18 per 9 pi. Ya, untuk disamakan penyebutnya, negatif 18 ditambah 1 menjadi negatif 17. Ini masih nilai sepertiga X. Sementara untuk nilai X-nya adalah negatif 17 per 9 pi kali 3, ya, kali 3. Jadi kedua ruas ini dikalikan 3, sehingga didapatlah nilai X sama dengan negatif 17 per 3 pi. Karena di sini hasilnya negatif, sudah terlihat jelas bahwa nilai X sama dengan negatif 17 per 3 pi di luar interval yang ditanyakan. Jadi ini tidak memenuhi. Sekarang kita lihat untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 menjadi sepertiga X sama dengan pi per 9 ditambah 2 pi kali 0, ya, ini kali 0 jadi nggak berpengaruh, maka sepertiga X-nya menjadi pi per 9 atau sama dengan pi per 9, sehingga X-nya kedua ruas kita kalikan 3. Pi per 9 kali 3 sama dengan pi per 3. Nah, pi per 3 kalau kita lihat dia ada di dalam interval yang ditanyakan, maka nilai X sama dengan pi per 3 memenuhi interval yang ditanyakan. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1.
Untuk K sama dengan 1, maka sepertiga X sama dengan pi per 9 ditambah 2pi kali 1. Ya, jadi ini 19 per 9pi. Kenapa? Karena di sini 2 ini bisa kita ubah menjadi 18 per 9. 1 tambah 18, jadi 19 per 9pi. Sedangkan untuk X-nya kedua ruas dikalikan dengan 3, yaitu X sama dengan 19 per 9pi kali 3 sama dengan 19 per 3pi. Kalau kita lihat 19 per 3pi itu lebih dari 2pi. Ya, ini 19 berarti 18, berarti ini 6 sepertiga pi. Sementara yang di interval hanya sampai dengan 2pi. Jadi untuk K sama dengan 1 menghasilkan X sama dengan 19 per 3 yang tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Nah itu, jadi karena K sama dengan 1 itu tidak memenuhi, maka K sama dengan 2, 3 dan seterusnya pasti tidak memenuhi, karena nanti nilainya pasti menjadi lebih besar. Sekarang kita lihat aturan yang kedua dari sinus. Di sini pi dikurangi dengan sudut yang diketahui. Kita coba untuk K negatif 1, maka menjadi sepertiga X sama dengan pi dikurang pi per 9 ditambah 2pi kali negatif 1. Ya, ini 1, ini bisa kita bayangkan, ini 9 per 9 ya, ini 9 per 9, ini 1, 9 kurang 1 8 ya. 2pi kali negatif 1 negatif 2pi. Nah, ini kalau kita kurangkan sama dengan yang tadi, 2 ini bisa kita ubah menjadi 18 per 9 untuk menyamakan penyebut. 8 dikurangi 18 itu negatif 10. Jadi 10 per 9 itu negatif. Ini pasti di luar interval yang ditanyakan. Itu untuk sepertiga X. Untuk X-nya ini kita kalikan 3. Ya. Ternyata tidak mengubah statusnya, tetap tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Untuk K sama dengan 0, maka sepertiga X sama dengan ini ya, sesuai dengan rumusnya, pi dikurangi pi per 9 ditambah 2pi kali 0. 2pi kali 0 hasilnya 0. Jadi yang perlu kita perhatikan yang di sini, jadi sepertiga X sama dengan 8 per 9pi. Ini 1, ini 1 per 9. Berarti ini kan samakan penyebutnya jadi 9 per 9. 9 kurang 1 jadi 8 per 9pi. Karena di sini sepertiga, maka ini kita kalikan 3 supaya koefisien sepertiganya jadi 1. Sehingga X-nya menjadi 8 kali 3 per 9 atau 8 per 3pi. 8 per 3pi itu 2 lebih atau 2, sekian. Berarti dia di luar di luar interval yang ditanyakan. Maka 8 per 3pi ini tidak termasuk jawaban karena di luar interval yang ditanyakan. Nah, dari sini K sama dengan 0 tadi, K sama dengan negatif 1, K sama dengan 0, hasilnya tambah besar. Jadi kemungkinannya K sama dengan 1 juga tidak akan memenuhi interval yang diminta. Tapi kita coba saja, nggak apa-apa. K sama dengan 1, maka sepertiga X ini sama dengan pi dikurang pi per 9 ditambah 2pi kali 1. Dari sini sudah ketahuan, ini 2pi kali 1 tetap 2pi. Jadi 2pi ditambah berapapun, ya, positif ya, hasilnya pasti lebih dari 2. Ya, kita lihat di sini sama dengan di atas, berarti ini 8 per 9. Jadi 8 per 9pi ditambah 2pi, hasilnya pasti lebih dari 2pi. Sehingga ini pasti tidak memenuhi interval yang diinginkan. Jadi dari 6 kali uji coba, nilai K mulai negatif 1, 0, 1 itu untuk 2 kemungkinan ini hanya didapat satu penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
Nih, pi per 3. Ya. Jadi hanya satu penyelesaian. Ya. Tapi karena diminta himpunan penyelesaian, kita tulis dengan menggunakan kurung kurawal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3. Berikutnya kita lihat untuk kosinus. Kita lanjutkan untuk contoh yang bentuk kosinus. Nah, di sini ada soal cos 2x sama dengan cos 2 per 3pi dengan interval 0 sampai dengan 2pi. Kita gunakan yang kemungkinan pertama, yaitu x sama dengan alfa tambah 2πk. Yang perlu diingat di sini cosnya 2x ya, bukan x. Jadi untuk k sama dengan negatif 1, ini yang kita tulis di sini masih 2x. Ini perhatikan masih 2x. Jadi 2x sama dengan 2 per 3pi ditambah 2pi kali negatif 1. Hingga 2pi kali negatif 1 ini kan negatif 2pi. Sehingga nanti x-nya ini 2 per 3pi dikurang 2pi, itu hasilnya negatif 4 per 3pi. Karena di sini 2x, sementara yang kita cari adalah x-nya, maka ini kita kalikan setengah atau dibagi 2, sama saja. Di sini saya pakai yang dikalikan setengah. Negatif kali positif, negatif. Jadi negatif 8 per 6. Negatif 4 kali 1, negatif 4. 3 kali 2, 6. Jadi negatif 4 per 6 kita sederhanakan menjadi negatif 2 per 3pi. Ya, itu untuk K sama dengan negatif 1. Di sini ketemu nilai X-nya adalah negatif. Sementara di interval yang diminta soal itu paling kecil sudutnya adalah 0, sehingga negatif 2 per 3pi tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Ini saya kasih tanda silang merah. Kemudian untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 2 per 3pi ditambah 2pi kali 0. Ini sudah kalikan 0 tetap 0. Sehingga nanti 2 per 3pi itu untuk 2x. Tadi x-nya adalah 2 per 3pi kali setengah. Hasilnya 2 per 6 atau kita sederhanakan menjadi 1 per 3pi. 1 per 3 ya, dia masuk di dalam interval yang ditanyakan. Saya kasih centang hijau. Kemudian untuk K sama dengan 1, di sini 2x sama dengan 2 per 3pi ditambah 2pi kali 1. Jadi hasilnya tetap 2pi. 2 per 3pi kali 2pi itu sama dengan 8 per 3pi. Ya, kenapa? Karena di sini 2 bisa kita rubah menjadi 6 per 3. Jadi 2 ditambah 6, 8 per 3. Ini untuk nilai 2x. Yang ditanyakan x, yang kita cari x, berarti ini kita kalikan 1 per 2. Menjadi 8 per 6, sedangkan jadi 4 per 3. 4 per 3 itu 1, sekian gitu ya, nggak sampai 2pi. Sehingga dia memenuhi interval yang ditanyakan. Ya, ini sampai K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 2, sudah saya coba, ini hasilnya pasti lebih dari 2pi. Jadi kita sekarang pindah ke kemungkinan kedua, yaitu X-nya sama dengan negatif A ditambah 2pi K. Untuk K sama dengan negatif 1, maka hasilnya ini 2X sama dengan min 2 per 3pi ditambah 2pi kali negatif 1. Berarti negatif 2pi. Negatif 2pi itu sama dengan negatif 6 per 3. Berarti hasilnya negatif 8 per 3. Itu untuk 2x. Untuk x-nya kita kalikan setengah, hasilnya negatif 4 per 3pi. Ini jelas tidak memenuhi interval yang ditanyakan ya. Lanjut dengan K sama dengan 0, maka 2x-nya sama dengan negatif 2 per 3pi ditambah 2pi kali 0. Sehingga hasilnya negatif 2 per 3pi. Ini untuk 2x. Untuk x-nya kita kalikan dengan setengah ya, berarti negatif 1/3pi. Ya, untuk K sama dengan 0, 2x sama dengan min 2 per 3pi ditambah 2pi kali 0. Jadi 2x-nya itu negatif 2 per 3pi. X-nya berarti X-nya sama dengan kebalik. Nah, untuk K sama dengan 0,
kita dapatkan 2X sama dengan negatif 2 per 3Pi ditambah 2Pi kali 0. Ini sudah 0 ya, nggak usah diinikan lagi, sudah tahu ini 0. Maka X-nya, nah di sini karena ini 0, maka 2X itu negatif 2 per 3Pi. Sementara X-nya negatif 2 per 3Pi kali setengah. Hasilnya adalah negatif 2 per 6. Kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 3Pi. Masih negatif, berarti nggak bisa atau tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Sedangkan untuk K sama dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 2 per 3Pi ditambah 2Pi kali 1. Jadi X-nya sama dengan negatif 4 per 3. Di sini negatif 2 per 3Pi ditambah 2Pi, ini 6. Ya, 6 per 3 ini ya, 6 per 3 jadi 4 per 3. Itu untuk 2X, sedangkan X-nya adalah 4 per 3Pi, kita kalikan 1 per 2, sama dengan 2 per 3Pi. Ya, saya ulangi. Untuk K sama dengan 1, itu 2X sama dengan negatif 2 per 3Pi ditambah 2Pi kali 1. Jadi tetap 2Pi. 2Pi kita samakan menyebutnya menjadi 6 per 3Pi. 6 per 3, jadi negatif 2 per 3 ditambah 6 per 3. Hasilnya 4 per 3Pi. Ini untuk 2X. Nah, untuk X-nya sendiri, kita kalikan dengan 1 per 2. Sehingga hasilnya 4 per 6. Ya, 4 per 6 kita sederhanakan menjadi 2 per 3Pi. Sehingga kalau kita lihat dari kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua dengan percobaan 6 nilai K, kita dapatkan 3 penyelesaian yang kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu 1/3 Pi atau Pi per 3, 2 per 3 Pi atau 2 Pi per 3, dan 4 per 3 Pi atau 4 Pi per 3. Ya, ini jawaban atau himpunan penyelesaian untuk persamaan cos 2X ditambah cos 2X sama dengan cos 2 per 3 Pi dengan interval 0 sampai dengan 2 Pi. Selanjutnya untuk soal tan atau tangen. Di sini hanya ada satu alternatif aturan, yaitu tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah pi K. Ya, bedanya dengan yang di atas, yang lain pakai 2 pi K, yang di sini hanya pi K. Kita coba untuk K sama dengan negatif 1, maka X-nya ini, karena di sini tan-nya setengah X, di sini kita masih gunakan setengah X sama dengan pi per 6 ditambah pi, K-nya negatif 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5 per 6 pi kali 2. Ya, supaya ini kedua ruasnya dikalikan 2 supaya koefisien X-nya menjadi 1. Nah, negatif 5 per 6, coba kita lihat ini negatif pi ya di sini ya, negatif pi. Negatif pi itu berarti negatif 6 per 6. 1 dikurangi 6 negatif 5. Jadi X-nya negatif 5 per 6 pi kali 2. Hasilnya negatif 5 per 3 pi. Kalau kita lihat di interval, jelas nilai X sama dengan min 5 per 3 pi tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti setengah X sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi kali 0. 2 pi kali 0 ini hasilnya 0. Sehingga setengah X sama dengan pi per 6. X-nya berarti pi per 6 kali 2. Jadi menjadi 1/3 pi. 1/3 pi jelas memenuhi dari interval 0 sampai 2 pi ya, karena 1/3 pi nggak sampai 1 ya. Di sini intervalnya 0 sampai 2. Lanjut untuk K sama dengan 1. K di sini setengah X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi kali 1. 2 pi kali 1 hasilnya tetap 2 pi. Jadi X-nya 13 per 6 pi kali 2. Ini lagi 13 per 6 itu didapat dari pi per 6 tambah 2 pi dengan menyamakan penyebut menjadi 6. Jadi di sini menjadi 12 per 6. 1 tambah 12 ada 13. 13 per 6 pi kali 2 hasilnya 13 per 3 pi. 13 per 3 itu memenuhi syarat apa tidak? Karena di sini
intervalnya 0 sampai 2 pi. Di sini 13/3 itu 4/3 pi. Jadi dia tidak memenuhi interval yang diminta di soal. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan tan setengah X sama dengan tan pi per 6 dengan interval 0 sampai dengan 2 pi adalah pi per 3. Jadi hanya ada satu nilai penyelesaian atau hanya ada satu nilai X, yaitu pi per 3. Berikutnya kita coba contoh soal yang sedikit bervariasi ya. Jadi tidak seperti yang contoh tadi. Nah, misalkan seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri tan X tan 3X dikurang tan 4/3 pi sama dengan 0. Jadi bentuk soalnya sudah mulai implisit ya, berbentuk implisit. Kalau ketemu soal seperti ini, maka penyelesaiannya ini ya, ini tangan ya, tangan hanya punya satu alternatif tadi, tan X sama dengan tan alfa menjadi X sama dengan alfa tambah pi k. Ya, ini konsep dasar penyelesaiannya, kembali ke sini. Nah, saat ini tan 3X dikurangi tan 4/3 pi sama dengan 0, kita rubah menjadi bentuk tan 3X sama dengan tan 4/3 pi. Jadi X nya di sini masih 3X ya, 3X sama dengan 4/3 pi ditambah pi k sesuai dengan aturan tangan, sehingga X nya menjadi ini, karena ini 3 maka kedua ruas kita kalikan dengan 1/3. Di sini menjadi 1/3 kali 4/3 pi ditambah pi k. Di sini masih ada K karena apa? Di soal tidak diminta interval tertentu. Jadi K-nya kita biarkan masih dalam bentuk K. Sehingga jawabannya jadi apa? 1 kali 4 4, 3 kali 3 9 ya. Jadi 4/9 pi ini 1/3 kali pi K menjadi 1/3 pi K. Atau kalau mau disederhanakan menjadi pi per 9, kita buka 4 ditambah 3K. Ya, kalau kita kembalikan kan jadi 4/9K, ini 3/9 itu 1/3. Jadi bentuk ringkasnya menjadi pi per 9 kali 4 plus 3K. Hanya kita tidak ubah karena di sini nggak ada interval, sehingga himpunan penyelesaiannya ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi X sedemikian hingga pi per 9 kali 4 ditambah 3K dengan K anggota bilangan bulat. Oke, berikutnya kita lihat soal tentang sinus ya. Tentang sinus, di sini sinusnya sinus negatif 2X, sementara yang kita carikan X-nya. Nah, karena ini sinus, kita lihat lagi aturan untuk sinus ada dua, yaitu A ditambah 2 pi k dan pi min alfa ditambah 2 pi k. Nah, sin negatif 2X sama dengan sin 3/2 pi. Kita jadikan negatif 2X sama dengan 3/2 pi ya, karena alfanya 3/2 pi ditambah 2 pi k. Nah, sehingga X nya menjadi 3/2 pi ditambah 2 pi k kali negatif setengah. Jadi kedua ruas kita kalikan negatif setengah, sama dengan 3 kali 1 3, 2 kali 2 4 ya, 2 kali min setengah min 1. Jadi X nya negatif 3/4 pi dikurang pi k. Yang kedua ini pi dikurangi alfa, berarti pi dikurangi 3/2 pi. Nah, di sini pi ini 1 atau 2/2. 2/2 dikurangi 3/2 jadi negatif 1/2. Sehingga X nya ini kita kalikan dua-duanya dengan negatif setengah, didapat negatif setengah pi ditambah 2 pi k kali negatif. Ini kita hitung negatif kali negatif positif. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 2 kali negatif setengah negatif 1 ya. Jadi kita dapatkan nilai X, yaitu dua nilai X, yaitu negatif 3/4 pi kurang pi k dan 1/4 pi dikurang pi k. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 3/4 pi dikurang pi k atau
1/4 pi dikurang pi k dengan k nya adalah bilangan bulat. Oke. Nah, itu ya untuk sinus. Sekarang kita lihat contoh terakhir, yaitu untuk cos. Di sini diberikan cos 2x sama dengan cos pi per 5. Ya. Karena cos kita gunakan aturan ini, maka cos 2x sama dengan cos pi per 5. 2x nya menjadi pi per 5 ditambah 2 pi k. Jadi x nya pi per 5 ditambah 2 pi k kali setengah. Menjadi apa? Ini pi kali 1, tapi 5 kali 2 10, 2 kali setengah 1. Jadi nilai x yang satu adalah pi per 10 plus pi k. Yang kedua 2x dikurangi 5 per 2 ditambah 2 pi. Jadi x nya menjadi 5 pi, menjadi negatif pi per 5 ditambah 2 pi k kali setengah. Jadi negatif pi per 10, 2 kali setengah 1. Jadi kita dapat nilai x pi per 10 ditambah pi k dan negatif pi per 10 tambah pi k, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 10 ditambah pi k atau negatif pi per 10 ditambah pi k dengan k bilangan bulat. Jadi diperhatikan untuk 3 contoh terakhir himpunan penyelesaiannya masih mengandung k. Ini namanya penyelesaian umum. Jadi karena di soal belum ditentukan interval yang harus dipenuhi, sehingga k nya masih terbuka, masih bebas untuk berapapun interval yang diberikan, dengan catatan k-nya adalah bilangan bulat ya. Ini adalah materi pertama atau bagian pertama dari persamaan trigonometri dan penyelesaiannya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk bentuk persamaan trigonometri yang lain. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.